Kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan hal-hal menarik, isu-isu aktual yang sedang kita bahas tentunya ya di masyarakat. Dan kali ini bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional dalam memperkuat kepemimpinan penyandang disabilitas untuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan yang diperingati setiap tanggal 3 Desember 2024. Ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan saudara kita tentunya terkait dengan bagaimana menghapus stigma negatif kemampuan kerja difabel. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, ini untuk stigma negatif ini atau stigma ketidakmampuan ya dalam keterbatasan ini masih melekat di masyarakat. Lantas bagaimana pandangan dari narasumber kita yang satu ini? Beliau juga merupakan difabel tapi juga sudah mulai begitu ya, sudah bisa membuktikan bahwa mampu dan menghapus stigma negatif tersebut. Kami akan berbincang pendengar bersama dengan Ide Bagus Surya Manuabe SH CHT CPHT ya. Selamat pagi, kita sudah terhubung melalui jaringan telepon. Halo, selamat Halo, pagi Pak Bagus. ya, halo, Iya, sebelumnya selamat Hari Difabel Internasional dulu Pak Bagus ya. ya selamat untuk semua pendengar. Iya, baik. Pak Bagus, ini kalau kita berbicara tentang stigma negatif kemampuan kerja difabel ini sendiri, Pak Bagus sendiri memandangnya untuk saat ini, apakah memang masih ada stigma negatif tersebut kepada difabel, Pak Bagus? Oke, kalau terkait dengan stigma untuk difabel itu sampai saat ini masih ada, masih melekat di masyarakat. Nah, dan itulah yang saya lakukan dengan teman-teman bersama beberapa komunitas untuk menghapus stigma-stigma negatif tersebut seperti itu. Dan di mana misalnya contohnya saya ini adalah seorang tunanetra. Anggapan di masyarakat itu seorang tunanetra itu kalau bekerja itu susah, nggak bisa gitu. Kemudian kalau bekerja di kantor nanti harus selalu menuntun, dituntun, dipandu, padahal itu salah gitu. Padahal mungkin kita juga perlu pendampingan di awal saja untuk melakukan orientasi mobilitas. Ketika tempat di kantor misalnya kita sudah hafal, selanjutnya kita bisa melakukan aktivitas apapun sendiri gitu, seperti ketika baru datang menuju meja kerja, ruangan meeting dan lainnya itu sebenarnya bisa. Kemudian yang banyak orang tidak tahu itu kita juga bisa loh mengakses handphone, kemudian mengakses laptop dengan bantuan screen reader. Dan itu sudah ada yang gratis. Gitu. Jadi sebenarnya tidak begitu dibilang kalau tunanetra itu ribet, sebenarnya tidak gitu. Kan kemampuan kerja itu dilihat dari tanggung jawab, kemudian ketelitian dan daya pikir gitu. Dan itu kan tidak dipengaruhi dengan penglihatan seperti itu. Oke, baik. Berarti memang sebenarnya stigma negatif itu tidak harus ada begitu ya Pak Bagus ya? Karena memang difabel juga bisa melakukan sesuatu walaupun dengan keterbatasan. Nah, kalau Pak Bagus sendiri dengan adanya stigma negatif itu kira-kira mempengaruhi tidak Pak dari kepercayaan diri mungkin atau mungkin juga membatasi ruang gerak dari difabel ini sendiri? Kalau untuk kepercayaan diri saya justru saya lebih semangat untuk ingin merubah stigma itu, gitu. Karena saya tahu stigma itu salah, karena saya mengalami, jadi semangat saya untuk merubah hal tersebut. Nah, terkait dengan batasan yang terjadi, ya tentu misalnya seperti lowongan pekerjaan itu kan minim terbuka untuk disabilitas, karena anggapan itu dianggap bisa nggak sih tunanetra nggak bisa bekerja, memang bisa ngurus bagian administrasi itu, padahal itu bisa gitu. Itu susah, jadinya kita terbatas untuk mengakses pekerjaan gitu. Tapi itu dalam hal pekerjaan. Ya, untuk ruangnya sendiri untuk difabel saat ini kan memang sudah disiapkan untuk pemerintah. Contohnya kayak CPNS aja memang ada formasi khusus dari difabel. Nah, kalau ruang-ruang yang lain apakah memang sudah lumayan mengakomodir difabel atau bagaimana dari pandangan Pak Bagus nih?
Kalau lowongan untuk CPNS itu, nah memang dari aturan, dari undang-undang itu minimal instansi di pemerintah daerah, BUMD itu mempekerjakan 2%, Ya. minimal 2% dari jumlah pegawai atau pekerja. Nah, tapi sehemat pengamatan saya itu belum terrealisasikan, belum sampai 2%. Dan terakhir yang saya dapat memang untuk lowongan disabilitas itu justru yang dicari tidak sesuai gitu kriterianya dengan disabilitas. Itu mungkin yang mengambil kebijakan ini perlu diskusi lah, ayo kita duduk di mana sih sebaiknya gitu sih. Gitu. Karena yang saya lihat memang kurang sesuai, kurang tepat sasaran gitu. Jadinya ya kita lihat masih bahkan tidak ada di instansi orang dengan disabilitas di sana. Seperti itu. Ada tidak Pak yang menyuarakan ini dari komunitas difabel? Ya, kita dan teman-teman selalu menyuarakan. Tapi ya balik lagi sebagai leading sector kan di pemerintah itu, dan kita tetap bersuara agar didengar oleh pemerintah, agar kesempatan diberikan seluas-luasnya untuk semua orang seperti itu. Oke, baik Pak. Artinya kan memang usahanya udah ada ya Pak ya untuk bisa memberikan keadilan kepada teman-teman difabel begitu. Usaha yang kita lakukan ya, tapi ya balik lagi dari pemerintahnya itu sendiri gitu, dan bisa kita lihat sampai saat ini. Dan menurut saya memang ada, cuman kurang maksimal menurut saya. Harusnya bisa lebih jauh daripada saat ini gitu. Harusnya bisa lebih dari 2% begitu ya maksudnya Pak? Enggak, yang terjadi saat ini. Kalau saat ini 2% saja belum tercapai. Ya. Seperti itu. Artinya upaya masif yang untuk mendorong disabilitas itu ya Pak ya, untuk bisa mengisi ruang-ruang itu yang harus digalakkan begitu Pak Bagus? Ya. Nah tentu untuk menggalakkan itu kita juga perlu nih dukungan dari teman-teman lain. Mungkin pemerhati atau masyarakat juga apabila mendukung itu sangat-sangat membantu gerakan ini seperti itu. Karena inklusif itu sendiri itu tidak hanya berdampak positif kepada difabel saja, tapi juga berdampak kepada semua orang seperti itu. Nah dalam upaya mewujudkan inklusivitas itu, kalau dari pandangan Pak Bagus, apa saja yang menjadi catatan begitu yang bisa kita koreksi bersama untuk kita bisa wujudkan lebih cepat inklusivitas untuk kaum difabel ini Pak Bagus? Mungkin kalau dari pekerjaan, perlu benar-benar dibuka formasi memang untuk disabilitas seperti itu. Memang ada kuota khususnya. Kemudian di pendidikan juga, karena yang saya alami juga sekolah yang inklusif itu di Bali masih saya belum dengar yang benar sesuai ya, yang benar masuk kriteria inklusif itu sendiri gitu. Mungkin itu sih. Dan nah mungkin orang berpikir kalau mau bikin bangunan yang ramah dengan disabilitas itu perlu banyak biaya. Sebenarnya itu bisa disiasati. Seperti misalnya yang saya dengar itu untuk membuat guiding block itu kan harus bongkar pasang lantai apa gitu. Sedangkan sekarang di online pun sudah tersedia guiding block yang ditempel saja, dan itu tidak mahal biayanya. Iya. Baik, berarti memang menjadi catatan bersama ya Pak ya, untuk kita bisa ikut andil juga dalam mensukseskan inklusivitas untuk kaum difabel. Kita juga undang pendengar ya Pak Bagus ya, untuk yang mau bergabung, ingin juga bertanya terkait dengan topik kita di pagi hari ini dalam dialog Hai Bali Ken. Anda bisa ikut bergabung mendengar di 24644 serta di 081 139999790 dan juga di FB-nya Pro 1 RRI Singaraja serta
serta juga Anda bisa menyematkan komentar Anda di live YouTube RRI Singaraja Official. Kami nantikan untuk atensi Anda hingga pukul 10 nanti waktu Indonesia Tengah. Dan kita masih bersama dengan narasumber kita yang sudah terhubungi melalui jaringan telepon di via telepon kami ada Bapak Ide Bagus Surya Manuabe SHCHT CPHT. Kami nantikan untuk atensi Anda pendengar ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita masih berbicara terkait dengan stigma negatif kemampuan kerja difabel ya, untuk mewujudkan inklusivitas. Harusnya stigma ini sudah tidak ada lagi di masyarakat untuk bisa memberikan ruang yang sama antara kaum difabel dan juga masyarakat biasa begitu ya. Dan upaya yang harus kita dorong adalah upaya untuk bisa memberikan kemampuan dan kepercayaan diri kepada kaum difabel untuk mengisi ruang-ruang tersebut. Baik, Pak Bagus mungkin bisa diinformasikan dulu Pak Bagus kesehariannya itu bergerak di bidang apa ya sampai harus fokus juga terkait dengan inklusivitas kaum difabel ini Pak Bagus. Oke. Nah, balik lagi di stigma dulu. Anggapannya tunanetra itu hanya di musik sama massage saja, kan seperti itu kebanyakan. Nah, tapi sekarang saya berprofesi sebagai hipnoterapis. Di mana untuk saat ini saya tunanetra pertama dan satu-satunya di Bali yang sudah tersertifikasi hipnoterapis. Seperti itu. Ya, baik. Jadi, nah ini yang saya lakukan ini juga untuk melawan stigma bahwa tunanetra itu juga bisa melakukan sesuatu asal diberikan kesempatan. Nah, kesempatan itu selain kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk belajar juga kita perlu untuk meningkatkan skill kita. Seperti itu. Baik. Berarti saat ini profesinya sebagai hipnoterapis begitu ya, Pak? Ya. Oke. Yang menjadi pasien untuk hipnoterapis ini apakah kaum difabel aja atau masyarakat luas nih, Pak? Masyarakat luas. Biasanya biasanya apa yang menjadi alasan masyarakat untuk melakukan hipnoterapis, Pak Bagus? Itu macam-macam ya. Ada yang memiliki trauma terhadap sesuatu, kemudian kebanyakan sih psikosomatik ya. Tapi itu psikosomatik itu disebabkan mungkin karena dia tanpa dia sadari itu dia ada luka batin. Ketika di ruang terapi saya gali, ternyata dia ada luka batin. Itu kita pulihkan dan selesai sesi terapi sangat jauh terasa dampak positifnya gitu. Bahkan ada yang ketika datang ini non disable, dia datang bilang sakit emah, dia demam gitu, sudah minum obat dan apa. Ya saya bilang kalau hipnoterapi itu lebih ke gangguan di pikiran, di emosi seperti itu. Kalau bukan penyakit fisik gitu. Tapi saya coba untuk terapi, ternyata memang benar dia memang ada semacam luka batin. Dan setelah selesai terapi, gangguan mahnya itu langsung hilang, sama sekali tidak terasa. Itu banyak sekali. Itu ada juga yang datang dia badannya sakit. Setelah selesai terapi, ya badannya jadi ringan gitu. Itu bukan karena apa, tapi karena pikirannya gitu. Di mana pikiran itu, kalau pikiran ada hal yang kurang tepat nih di pikiran bawah sadar, itu bisa berdampak negatif ke badan kita. Nah itu yang saya pulihkan seperti itu. Iya, artinya adalah memang posisi itu kan sebelumnya memang kita kenal diisi oleh orang-orang yang normal begitu ya Pak ya, tapi ternyata juga Pak Bagus membuktikan diri bahwa bisa menghapus stigma tersebut, bahwa Pak Bagus juga bisa menjadi hipnoterapis hingga saat ini begitu. Nah, kalau untuk teman-teman sendiri Pak Bagus, kalau boleh tahu juga ini terkait dengan mencapai yang ingin kita capai begitu, apa yang kemudian menjadi kendala? Apakah memang stigma negatif ini bisa menjadi kendala ataupun tantangan besar untuk teman-teman difabel Pak Bagus dalam mencapai mimpi-mimpi mereka seperti apa yang Pak Bagus capai saat ini? Iya. Seperti yang saya katakan tadi, karena stigma itu tadi kan saya sempat sampaikan bahwa kesempatan kerja kita juga jadinya kecil karena anggapan negatif itu. Kemudian ada juga
saya dan teman saya itu mengetahui ada anak-anak nih yang mengalami netra, Ya. dia tidak kehilangan penglihatan. Nah, kami menghubungi orang tuanya agar anak ini diberi kesempatan untuk belajar ke sekolah, entah ke SLB atau kemana gitu. Tapi orang tuanya mengatakan bahwa ya nggak perlu, biar di rumah aja gitu. Ya saya orang tuanya, kamu tahu apa? Nah itu adalah stigma kan, anak itu jadinya tidak tahu dunia luar itu seperti apa, tidak bisa belajar bagaimana untuk mandiri, bagaimana untuk mengeksplor potensinya. Dan saya rasa hal-hal seperti itu masih banyak seperti itu. Mungkin ya masih tertutup, ibaratkan seperti gunung es seperti itu. Dan menurut saya memang hambatan terbesar itu adalah dari lingkungan sekitar, baik keluarga ataupun lingkungan di sekitar itu, karena orang-orang terdekat itu adalah support system yang terbaik. Apabila orang di sekitar orang difabel ini itu benar-benar mensupport, maka dia akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik, bisa meningkatkan potensi-potensi yang mungkin terpendam seperti itu. Oke, baik. Ya, ini menarik kalau kita kupas lagi begitu. Ternyata memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan juga, terutama untuk pemerintah sebagai pengambil kebijakan begitu ya, untuk bisa memberikan pemerataan hak yang sama kepada teman-teman dari difabel ini, karena stigma negatif ini berdampak kemana-mana akhirnya ya Pak Bagus ya, di mana kepercayaan diri kurang, kemudian juga ruang yang diberikan juga belum apa-apa tapi sudah di stigma begitu, belum membuktikan diri tapi udah kena stigma, itu yang bisa menghambat pencapaian semua orang. Nah kalau dari Pak Bagus sendiri, apa yang Pak Bagus lakukan? Tadi kan Pak Bagus mengatakan bahwa kalau saya stigma negatif, saya ambil posisi yang terbaiknya, jadi itu bisa menjadi penguat saya. Nah apa kemudian langkah-langkah yang efektif dilakukan agar tidak kita mundur karena adanya stigma ini? Tapi jangan dijawab dulu ya Pak Bagus ya. Oke. Kita sapa dulu pendengar kita di 24644 yang sudah ikut bergabung. Selamat pagi RRI. Halo. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Siapa? Dengan Rizka ini, Pak. Rizka nih. Ini langsung. Selamat Rizka ya. Iya, silakan Pak Made. Ada yang ingin disampaikan sama Pak Bagus ini, Pak? Yang Madiribe Pak Bagus pasti intinya. Iya, silakan Pak. Bangken guru pensiunan guru udah berapa tahun? Baru 16 tahun pada saat. Saya senang mendengar Bapak narasumber. Bapak siapa ini? Pak Ide Bagus. Iya. Maaf, saya tidak mendengar suara. Ya. Ya, mungkin bisa lebih diperjelas lagi Pak Made untuk suaranya, Pak. Ruangan keras. Saya di sini sama sekali tidak mendengar, hanya suara itu saja yang saya dengar di sini. Diperkeras nanti Ndek Rizka ini yang marah nanti. Ini sudah terdengar Pak Bagus? Sudah. Ya, tapi di saya sama sekali tidak terdengar di sini. Oke, baik. Nanti kita akan ini ya Pak ya, sampaikan ya. Silakan Pak Bagus ya. Saya senang sekali loh. Pertama saya akan sampaikan dulu Om Swastiastu, Bapak narasumber, Mugi Rajeng. Mariska, saya senang loh sampai anak atau orang difabel dapat perhatian khusus. Justru yang bikin saya bingung sekarang ini, anak-anak kita yang normal itu keberusahaan mengalih sekolahan. Satu, kalau memang ada istilah regrouping, masa anak yang banyaknya itu tiap kelas 30 lebih itu di regrouping, berapa ya? Kemudian kalau yang sedikit di regrouping pantas, tapi sekolah itu kebanggaan desa. Iya. Ada muridnya. Saya bingung jadinya, kayaknya pasti itu emang untuk ngirit biaya pasti, karena biaya operasional sekolah dikurangi tuh. Tapi bukan tidak adil. Bagaimana ya? Yang difabel dapat perhatian khusus lebih, jadi anak yang normal justru dikurangi, gimana? Saya bingung, Mariska ya. Iya. Hanya sekian saja. Terima kasih. Om. Santi. Om.
Iya, baik. Terima kasih ya Pak untuk atensinya di 24644. Sudah bergabung Pak Made Ribe mengapresiasi untuk kaum difabel ini bisa melakukan hal-hal yang terbaik. Itu cuman beliau memberikan catatan kepada beberapa hal saja terkait juga sekolah dan lain-lain begitu ya, agar lebih diperjelas aja untuk sistemnya bagaimana. Di belakang Pak Made Ribe sebelum ditanggapi Pak Bagus, kita akan sapa kembali di 24644. Silakan ada yang ingin bergabung. Kami nantikan untuk atensi Anda tentunya di 24644. Silakan Anda bisa ikut berbincang-bincang kepada bersama dengan Pak Ide Bagus yang sudah bergabung di via telepon, Pak Ide Bagus Surya Manuabe, SHCHT, CPHT. Kami nantikan atensi Anda mendengar di 24644 tentunya ya. Pak Bagus, kita tanggapi dulu tadi Pak Made Ribe ya memberikan apresiasi dan juga memberikan semangat juga untuk kaum-kaum difabel begitu ya, untuk bisa bergerak terus, dan beliau senang sekali mendengarkan cerita dari Pak Ide Bagus Surya Manuabe ini karena sangat menginspirasi. Silakan Bapak bisa ditanggapi Pak. Soalnya saya tidak mendengar tadi pertanyaannya. Ya, beliau tidak bertanya, hanya memberikan apresiasi saja Bapak. Ya. Ya, terkait dengan kemampuan ya, saya balik lagi dengan kemampuan. Selain dari apa yang saya sampaikan tadi, dari seorang hipnoterapis dan lainnya, saya dan teman-teman itu juga melakukan gerakan, yaitu menjadi barista tunanetra. Awalnya kita itu ada yang ngomong, memang kalian bisa menakar kopi, nanti buang air panas, memang tangan kalian tuh nggak tersiram gitu. Nah, tapi sampai saat ini terbukti kami bisa melakukannya gitu. Dan beberapa kali kita ikut di event-event di mana kami yang memberikan layanan untuk kopinya gitu, menservis untuk kopinya itu, dan itu bisa. Memang di awal ketika kita belajar ya siram air itu pasti itu. Tapi itu kan perlunya belajar. Dengan belajar ya kita jadinya bisa gitu. Bahkan dulu mungkin tahun berapa ya, 2016an mungkin, itu saya dan teman-teman sempat bikin pementasan teater, di mana pemain teaternya semua adalah tunanetra, dan kita bisa melakukannya. Bahkan ada yang mengira bahwa saya itu adalah seorang low vision yang masih memiliki penglihatan. Ketika selesai pementasan, ya saya kasih tahu bahwa kita semua total, kita tidak melihat. Mereka kaget itu. Dan kenapa kami bisa melakukannya? Karena kami latihan. Ada yang mau melatih kami, ada yang mau mengajarkan kami. Gitu. Dan kenapa kita melakukan itu saat itu? Mungkin itu dibilang ekstrim ya, main teater. Nah, hal seperti itu saja bisa kami lakukan. Gitu. Apalagi hal yang lain, dengan catatan kita mau belajar dan ada yang mau mengajarkan kami. Itu sih poinnya yang ingin kami sampaikan. Oke. Baik, terima kasih Pak Made Ribe sudah ikut bergabung, dan ini juga menjadi inspirasi untuk kita semua ya di Hari Difabel Internasional ini, di Hari Disabilitas. Semoga kita juga bisa membuktikan stigma negatif yang datang ke kita itu, kita buktikan bahwa itu tidak benar. Kita bisa melakukan hal-hal yang mereka anggap kita nggak bisa begitu ya. Kita akan sapa kembali pendengar di 24644. Silakan untuk Anda yang akan bergabung di 24644, kami undang atensi Anda. Kita masih berbincang terkait dengan Hari Disabilitas Internasional, ini terkait dengan hak-hak difabel, agar juga tidak lagi menerima stigma negatif dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan tadi sudah ada Pak Made Ribe yang ikut bergabung ya, yang sudah ikut mengapresiasi juga dari apa yang dilakukan Bapak Ide Bagus Surya Manuabe ini dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, kemudian mewujudkan mimpi-mimpinya. Dan Pak Bagus, ini ada lagi yang menarik ini Pak Bagus ya. Tadi kita kan juga menyinggung terkait dengan stigma negatif. Kadang-kala ada yang mendapatkan stigma negatif itu dia malah mundur begitu ya, malah kepercayaan dirinya itu berkurang. Tapi tidak dengan Pak Surya Manuabe itu kan terus maju dan membuktikan bahwa itu
itu tidak benar. Nah, itu apa saja sebenarnya langkah-langkah yang harus kita lakukan agar bisa menjadi seperti Pak Surya Manuabe untuk bisa menatap stigma negatif itu sebagai motivasi lah ya untuk bisa lebih maju lagi, Pak. Oke, mungkin menurut saya yang mendasar itu adalah support system. Kenapa seseorang itu ketika mendapatkan stigma mundur, itu karena dia menganggap sekitarnya itu tidak mendukung dia. Gitu. Nah, apabila sekitar dari orang tersebut memberikan dukungan, maka dia akan maju, maka dia akan melangkah. Karena dia merasa, oh di sekitarnya ada nih teman-teman, ada orang-orang yang peduli sama dia, ada yang mensupport dia, maka itu akan menjadi penyemangat bagi dia untuk melangkah ke depan. Seperti itu. Dan juga ada hal yang memang ingin dicapai gitu. Nah, itu ya tentu yang mendasar menurut saya adalah support system. Dan yang support system yang terpenting itu, yang mendasar itu adalah keluarga. Apabila keluarga itu benar-benar mensupport, ya kemudian ditingkatkan ke lingkungan di luar keluarga gitu. Dan perlu juga ke komunitas disabilitas, misalnya ada yang netra nih, kenalkan ke komunitas tunanetra agar dia mengetahui bahwa tunanetra itu juga mampu melakukan hal yang lain, bisa main handphone, bisa main laptop, seperti saya bisa menjadi seorang hipnoterapi, bisa menjadi barista dan lainnya, seperti itu. Support system itu yang mendasar. Support system itu yang paling mendasar dan paling penting juga didapatkan oleh teman-teman difabel begitu ya Pak ya, untuk bisa menghadapi stigma negatif di masyarakat. Dan Pak Surya, nanti kita akan tanggapi lagi, nih ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita akan lanjutkan lagi untuk dialog ini setelah beberapa iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami ya Pak Surya Pak Surya Manuabe. Nanti kita akan ikuti kembali untuk dialog Hai Balik Ken tentunya. Setelah ini kita akan sapa lagi pendengar yang akan bergabung bersama kita. Baik, pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja karena informasi. Baik kamu, kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Walah Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak informasi dan inspirasi. Kita masih bersama dengan Pak Ide Bagus Surya Manuabe yang sudah ikut bergabung di via telepon kami begitu ya, terkait dengan beberapa
hal-hal yang harus dilakukan untuk bisa menghapus stigma negatif untuk kaum difabel serangkaian dengan Hari Disabilitas Internasional. Dan pendengar, kami akan hadirkan kembali pendengar untuk obrolan bersama dengan Pak Ide Bagus Surya Manuabe. Pak Surya masih bersama kami ya? Ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Surya. Kita akan bacakan WhatsApp yang sudah ikut bergabung di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Singaraja ya Pak Surya ya. Ya. Iya, ada Pak Romi Sudita dari Singaraja. Saya langsung saja, saya ingin bertanya, orang yang menyandang disabel itu jenis tunagrahita apakah mungkin diterima sebagai tenaga P3K dan atau ASN? Jika iya, pada bidang apa saja yang cocok untuk penempatannya? Selamat Hari Disabilitas Internasional, semoga saudara-saudara kita yang difabel tetap bisa berdaya guna. Nah, ini mungkin Pak Surya mempunyai informasi terkait dengan penempatan P3K mungkin untuk tunagrahita Pak Surya? Nah, kalau untuk P3K, ASN itu seperti yang saya sampaikan tadi kurang maksimal gitu kriterianya untuk disabilitas. Memang dari info yang beredar untuk disabilitas, tapi ketika saya cross check itu disabilitas tidak bisa masuk. Ada yang seperti itu. Nah, namun saya mau fokus dari kemampuan dari orang dengan grahita. Saya sempat ke Malang, di sana ada gerai yang jualan es krim, minuman lah, dan di mana yang menservis itu adalah teman-teman yang memiliki hambatan hambatan berpikir, hambatan gerak, dan itu dia bisa gitu walaupun agak lambat, tapi ya dia mampu gitu. Dan itu tidak menyebabkan gerai itu menjadi sepi. Tidak, tetap ramai seperti yang lainnya gitu kan, karena yang dilihat bukan ketidakmampuannya gitu. Itu sih. Ya, baik. Mungkin dari ketidakmampuan itu dia punya keramahan atau hal yang lain yang bisa membuat orang nyaman untuk belanja di sana gitu. Iya. Begitu pula dengan grahita maupun yang CV ataupun yang yang lainnya gitu. Itu saya rasa bisa gitu. Asal balik lagi diberikan pelatihan terlebih dahulu, dilatih dan dilihat kemampuannya di mana gitu, dan diletakkan sesuai dengan kemampuannya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya Pak Surya Manuabe. Kita sapa dulu pendengar lainnya di 24644. Sudah ada yang bergabung, silakan pendengar, Anda bisa ikut bergabung di 24644. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Iya, selamat pagi RRI. Iya, silakan dengan Pak Narde. Ya, ini menarik sekali. Saya kaitkan dengan masalah narapidana. Narapidana itu kalau sudah dicap stigma berkas narapidana, kita benar Ibu ya, benar. Iya. Banyak keras sekali. Iya, ada feedback di studio kami Bapak. Iya, silakan Pak. Iya, silakan Pak Narde. Kita kaitkan dengan narapidana. Sebagaimana kita ketahui, sering orang yang sudah mengalami yaitu sebagai narapidana, untuk kembali ke masyarakat itu stigmanya tetap negatif. Iya. Ini yaitu mengakibatkan mereka itu tidak akan bisa diterima di masyarakat. Iya. Iya, Pak Narde. Iya. Lalu saya kaitkan dengan permasalahan yang tadi. Stigma negatif. Nah, sekarang saya pernah membaca di dalam majalah Kompas, surat kabar Kompas, pemerintah akan menyiapkan lapangan kerja yang lebih luas pada stabilitas.
menurut Bapak, apakah itu stigma negatif ataukah positif? Di mana Bapak melihat hal itu negatif dan positif? Kalau itu misalnya negatif, seberapa jauh memberikan pengaruh terhadap disabilitas itu sendiri? Kalau itu positif, seberapa jauh pemerintah mempersiapkan lapangan pekerjaan itu? Ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Narte ya sudah ikut bergabung 24644. Pak Bagus masih bersama kami, Pak? Ya, masih. Ya, tadi ada Pak Narte yang bertanya itu terkait dengan pemerintah akan menyediakan ruang lebih luas untuk difabel begitu ya. Beliau membaca di salah satu koran, membaca terkait dengan adanya ruang yang akan lebih luas disiapkan oleh pemerintah begitu. Nah, kalau Pak Bagus sendiri ini melihat wacana ini apakah wacana yang berdampak positif untuk difabel atau tidak? Nah, jika tidak itu dilihat dari sisi yang mana? Silakan Pak Bagus bisa ditanggapi. Oke. Wacana tersebut akan berdampak positif untuk difabel apabila ya wacana pemberian kesempatan ruang yang luas itu memang terrealisasikan dan memang efektif untuk difabel, maka itu akan berdampak positif. Tapi apabila itu cuma sekedar wacana saja itu akan negatif karena ya kita dicatut nih akan mendukung difabel. Tapi realisasinya tidak terjadi, maka itu akan berdampak negatif kepada kita. Itu sih. Dan saya perlu mengetahui nih ruang seperti apa yang akan diberikan. Gitu. Apakah dalam pemberikan ruang ini, nah ini yang terpenting. Ketika ada suatu kebijakan terhadap difabel, apakah melibatkan difabel dalam pengambilan suatu keputusan itu? Dan jika melibatkan kan itu bisa kita nilai, kebijakan ini memang sesuai nih untuk difabel. Memang melihat dari difabelnya atau cuma kayaknya difabel perlu ini deh, kayaknya perlu ini deh gitu. Kan beda itu. Gitu. Dan ya saran dari saya dari pemerintah, ayo libatkan, kita duduk bareng ngobrol apa yang bisa dilakukan. Itu sih. Ya, baik. Terima kasih ya untuk Pak Narde sudah ikut bergabung di 24644 dan juga sudah ditanggapi langsung oleh Pak Ide Bagus Surya Manuabe. Di belakang Pak Narde, silakan untuk yang ingin bergabung kembali, kami buka untuk atensi Anda pendengar di 24644 serta di 081 139999790. Pak Bagus, kita sapa kembali ya pendengar yang sudah bergabung kembali di 24644. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Om Swastiastu, selamat pagi. Oke, Om Swastiastu. Ya. Dengan Pak Sutayeng ya? Ya, silakan Pak Sutayeng. Ya, pertama sangat jadi mengapresiasi ya yang disampaikan oleh Bapak narasumber tadi itu ya. Ini bukan hanya memotivasi bagi orang-orang yang itu ada sesuatu kekurangan itu dalam tubuhnya, tapi juga kita semua itu sebenarnya diberikan itu artinya motivasi itu agar kita itu jangan itu ya kalau kita punya kekurangan mungkin di bidang yang lain itu kita harus siap bahwa itulah yang harus kita terima dalam kehidupan kita. Nah memang dong secara manusiawi kalau kita merasa kekurangan itu pasti ada ya perasaan itu, curiga lah itu kepada orang lain bahwa orang lain pasti dia berikan stigma kepada kita yang kurang baik atau negatif. Nah, jadi untuk itulah ya pertama mungkin perlu kita yakinilah bahwa apa yang kita terima ini itu sebenarnya mungkin itu sudah harus kita siap terima itu. Ini memang sulit ya. Itu kalau kita kembali kepada Pak yang di atas itu sebenarnya beliau itu memberikan pesan-pesan cinta itu sebenarnya kepada kita melalui cobaan-cobaan. Untuk apa sebenarnya? Untuk kita diingatkan bahwa kita ini untuk bisa bangkit itu sebenarnya. Bagi yang punya itu capable itu bangkit sebab ya di samping dia punya kekurangan pasti punya kelebihan. Jadi kelebihan-kelebihan kita inilah kita tingkatkan gitu. Sehingga kita akan kalau ada niat ada kemauan seperti yang disampaikan bahwa kita semua ini itu akan diberikan sesuatu melalui mungkin coba-cobaan untuk bisa bangkit. Tanpa diberikan mungkin cobaan seperti itu
Kalau kita menyerah begitu saja, terus kita tidak akan bangkit itu ya. Ya, jadi masalah-masalah itu sebenarnya ini harus kita siap terima dan jangan ya sekali-sekali kita mungkin kalau maaf ini memang dong kita menyesal ya, itu normatif yang menyesal mau protes itu ya. Ya, nah hal-hal begitu mungkin kita rubah itu. Kita harus siap menerima semuanya ini dan kita akan rubah. Jadi hal-hal seperti ini untuk menunjukkan kepada yang lain bahwa kita punya itu kelebihan. Tuhan akan selalu bersama kita, akan selalu membimbing kita, akan selalu merespon niat kita. Kita yang baik. Nah, karena kalau sudah seperti itu, saya kita pasti akan bangkit. Nah, masalah stigma dari orang lain itu, ya kita anggap itu adalah suatu cambuk ya untuk kita bisa membangkitkan diri. Sekian, makasih. Om Sandi, Om Rahayu. Ya, baik. Terima kasih Pak Sutaye di Tejakula sudah ikut bergabung ya. Tetap memberikan apresiasi dan juga memberikan semangat untuk kaum difabel tidak menyerah begitu ya untuk mendapatkan apa yang ingin didapatkan di masa yang akan datang katanya begitu. Nah, untuk Pak Bagus silakan bisa memberikan tanggapan Pak. Terkait apakah ada pertanyaan tadi? Tidak ada pertanyaan, hanya memberikan motivasi saja. Silakan Bapak. Ya, terima kasih untuk Bapak. Dan tentu dukungan dari sekitar itu seperti yang saya sampaikan tadi, dukungan dari sekitar itu sangat penting bagi kelompok difabel. Karena dengan adanya support system, dia jadinya ada rasa percaya diri, kemudian merasa ada yang peduli. Walaupun kita menganggap sebatas hal kecil gitu, tapi itu juga bisa jadi berdampak sangat besar terhadap seseorang seperti itu. Itu sih. Ya, baik. Terima kasih untuk tanggapannya Pak Surya. Kita ke WhatsApp kali ini sudah ada yang bergabung. Untuk Anda yang akan bergabung kembali kami buka di 24644 ya. Silakan untuk yang ingin bertanya, ingin mengatensi ataupun ingin mengucapkan selamat hari disabilitas internasional. Kami nantikan atensi Anda kembali di 0362244644. Kita sapa kembali ya Pak Bagus ya. Ada yang bergabung kembali di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Iya, selamat pagi dengan Bapak siapa Pak? Pak Narte. Pak Narte, nah silakan Pak. Ya, selamat Hari Disabilitas Nasional. Iya, baik. Semoga para penyandang sehat, selalu bahagia kan itu ya. Nah, saya menyampaikan beberapa hal. Satu, di Buleleng, badan mana yang menangani untuk inventarisasi terhadap disabilitas. Kemudian kalau dari jumlah itu jenisnya gimana dan bantuan apa saja sudah diberikan oleh pemerintah dan ada yang telah berhasil atau mampu mendapatkan hasil atau mengubah nasibnya. Atau ada yang masih tercecer, apalagi ada istilah dulu atau beberapa dari Dinsos, kemiskinan tercecer. Sehingga jangan sampai mereka sudah ada kekurangan dari fisik, kekurangan juga dari segi ekonomi, termasuk mungkin dia berkeluarga, punya anak untuk bersekolah. Nah, lanjut, saya sering ketemu beberapa kali ada komunitas di taman kota tiap minggu pertama dalam 1 bulan. Dia, saya lihat ada modifikasi kendaraannya. Saya tanya di mana buat Pak, Banyuwangi biaya sendiri. Nah, mudah-mudahan kalau ada mereka berniat untuk modifikasi, dia tidak mampu, mudah-mudahan didata dan dibantu biayanya sehingga dia bisa melakukan aktivitas kemana, entah bekerja, entah menjemput anak bisa, karena kekurangan ada ketidakmampuan fisiknya. Sekian, terima kasih Om. Ya, baik. Terima kasih untuk atensinya begitu ya Pak Narde begitu terkait dengan
di dinas mana yang mengakomodir untuk kebutuhan dari disabilitas sendiri begitu. Kalau Pak Bagus mempunyai informasi tentang itu, bisa ditanggapi Pak Bagus? Kalau pengamatan saya masih dibebankan di dinas sosial. Tapi kalau sebenarnya atau disabilitas itu sebenarnya harus masuk di semua dinas sih, di dinas ketenagakerjaan juga sebenarnya. Kalau di provinsi setahu saya itu sudah ada unit layanan disabilitas gitu, yang dimana mengakomodir sebenarnya mengadvokasi bahwa perusahaan instansi itu harus mempekerjakan tenaga kerja dengan disabilitas. Secara aturannya harusnya seperti itu, tapi saya juga belum mengetahui ini sepak terjangnya sejauh apa sampai saat ini. Seperti itu. Mungkin kalau apabila ada orang dengan difabel, mungkin digabungkan atau dikenalkan ke komunitas, entah komunitas atau organisasi difabel agar dia dapat belajar bagaimana dapat mandiri gitu, dan bisa jadi dengan melihat rekan-rekan sebayanya yang mungkin sudah sukses itu akan menjadikan motivasi untuk dia seperti itu. Iya, baik. Berarti memang sampai saat ini masih di dinas sosial begitu yang menaungi begitu ya Pak ya? Ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Narde sudah ikut bergabung juga di 24644. Dan untuk pendengar lainnya masih bisa untuk satu pendengar lagi ya sebelum kita tutup nanti dalam dialog Hai Balik Ken. Kita ke WhatsApp kali ini ada yang bergabung. Selamat pagi Pak Putu Aryase yang ingin bertanya juga ini terkait dengan beberapa program sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk kaum disabilitas. Apakah sudah dirasakan langsung oleh difabel? Mohon dijawab, terima kasih. Terima kasih Pak Putu atas atensinya. Gimana Pak Surya, apakah memang beberapa program sudah dicanangkan untuk kaum difabel? Apakah sudah dirasakan langsung katanya? Nah, programnya apa dulu seperti itu kan? Kalau yang apa ya? Ya, kalau untuk tenaga kerja sudah dijawab itu kurang, menurut saya kurang maksimal. Kemudian dalam pendidikan juga menurut saya bisa jauh lebih dimaksimalkan lagi. Nah, mungkin yang sering itu adalah pelatihan untuk disabilitas, kelompok difabel. Dan nah, menurut saya itu kalau untuk pelatihan terhadap difabel itu harus sustain, tidak hanya misalnya diberikan pelatihan selama 3 hari, kemudian selesai gitu. Nah, harusnya juga ada pembinaan setelah pelatihan itu kemana nih potensi yang sudah dilatih ini kemana harus disalurkan gitu, agar ketika ada potensi yang sudah ditingkatkan, tapi untuk penyalurannya juga tidak ada gitu. Nah, itu juga perlu diperhatikan, dan untuk pelatihan itu juga perlu diperhatikan apakah sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar saat ini. Itu yang penting kan sekarang teknologi sangat berkembang ya, itu pelatihan seperti itu perlu gitu, jangan selalu massas. Memang massas itu perlu untuk beberapa kelompok, cuman ya kita juga harus mengikuti zaman, harus berkembang. Itu sih. Baik. Terima kasih untuk atensinya Pak Putu ya, sudah ikut bergabung, bahwa memang ada beberapa hal programnya yang mana dulu yang sudah disentuh atau belum begitu ya Pak ya. Biar jelas apakah memang semuanya belum tersentuh ataupun sudah tersentuh. Nah, baik pendengar, kami akan buka kembali atensinya di 24644. Silakan untuk Anda yang akan bergabung kembali. Kami nantikan untuk atensi Anda. Kami buka di 24644 tentunya untuk satu orang penelpon lagi. Tapi kalau belum, kita akan bacakan beberapa komentar yang sudah bergabung ya di 24644. Tentunya nih sudah ada yang ikut beratensi. Terima kasih di via WhatsApp. Nah, terima kasih juga untuk
Ibu Ana yang memberikan apresiasi kepada Pak Surya. Semangat ya Pak Surya ya dalam mencapai semua yang ingin dicapai dan teruslah menginspirasi katanya. Nah, mungkin bisa ditanggapi Pak Bagus. Ya, terima kasih atas supportnya. Yang penelpon tadi juga, yang sebelumnya juga terima kasih. Ya, tentu apa yang saya lakukan dengan teman-teman ya juga perlu dukungan support dari Bapak Ibu sekalian agar apa yang kami lakukan itu dapat segera terwujud, yaitu inklusif itu sendiri. Jadi dengan inklusif itu sangat tidak hanya berdampak kepada kelompok difabel saja, tapi semua orang akan mendapatkan dampak positif. Seperti misalnya dalam dunia kerja, difabel itu akan potensinya akan meningkat, akan kelihatan. Tapi lingkungan di sekitar difabel tersebut akan meningkatkan rasa empatinya. Apabila rasa empati banyak orang itu meningkat, akan meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat itu akan menjadi jauh lebih baik. Gitu. Jadi ini sebenarnya dampaknya sangat luas, ya. Dan dampaknya luas ini positif untuk semua orang. Ya, baik. Terima kasih untuk tanggapannya, Bapak. Kita akan tutup dulu ya untuk atensinya karena memang sudah hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih juga untuk atensi Anda pendengar. Terima kasih juga untuk yang sudah mendengarkan saja. Ada juga beberapa yang mengapresiasi juga di via YouTube-nya RRI Singaraja ini. Terima kasih ya untuk atensinya. Semangat terus untuk Pak Surya Manuabe dan tetap memberikan informasi untuk pendengar-pendengar kita dan juga saudara-saudara kita katanya ini dari Pak Arta Yudana. Nah, terima kasih untuk Pak Arta ya sudah ikut bergabung juga. Dan siapa lagi nih? Oke, mungkin itu saja Pak yang sudah ikut bergabung. Ya mungkin terakhir Bapak sebelum kita tutup, Pak Surya Manuabe bisa memberikan closing statement untuk dialog kita pada pagi hari ini. Oke. Ya saya mengutip perkataan saya tadi bahwa inklusif itu tidak hanya berdampak kepada kelompok difabel saja, tapi semua orang akan merasakan dampak positif apabila inklusif ini terwujud dan terrealisasikan dengan maksimal. Dan mungkin apabila ada para pendengar menemukan ada teman difabel mungkin yang masih di rumah, mungkin bisa diinformasikan atau bisa menghubungi saya juga boleh gitu. Nanti menanyakan terkait bagaimana cara untuk meningkatkan suatu potensi bagi kelompok difabel, itu bisa langsung ke saya tanyakan, itu saya juga terbuka untuk hal itu. Ya, baik. Terima kasih Bapak untuk atensinya. Pak Surya semangat terus untuk menjalankan aktivitasnya. Terima kasih atas waktunya sudah berbagi bersama dengan RRI Singaraja. Sekali lagi selamat Hari Disabilitas Internasional Pak Surya. Ya, terima kasih. Iya, selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak. Sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pendengar, demikianlah wawancara kami bersama dengan Bapak Ide Bagus Surya Manuabe selaku penyandang disabilitas yang sekarang sudah bersertifikat menjadi hipnoterapis, dan juga beliau membagikan semangat kemudian juga motivasi-motivasi kepada kaum difabel lainnya. Dan untuk Anda yang akan bergabung kembali, kami akan buka nanti ya di dialog-dialog Hai Balik Ken selanjutnya dengan topik-topik lainnya tentunya, dan juga dengan pembahasan-pembahasan lainnya, narasumber-narasumber keren lainnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rizka Desiandra. Selamat pagi. 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Wah, Mar, aku krungu loh salammu.
Matur nuwun loh tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.